wabarakatuh. Sore ini saya berdiri pas di pesisir utara yang waktu kemarin saya menjumpai di petir sebelah sana, pas tengah, dan sebelah sana itu gubuk yang saya singgahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Time Travel. Di episode kali ini, kami akan mengangkat sebuah cerita, sebuah kisah dari lukisan karya sahabat kami yaitu Mas Amin mengenai sosok Dewi Petir. Sebelum masuk ke cerita yang akan diceritakan langsung oleh Mas Amin, saya akan memberikan sedikit informasi bahwa pada mulanya Mas Amin tidak ingin menggambar sosok tersebut, tapi Mas Amin ingin melukiskan pemandangan laut di pesisir pantai utara. Tapi karena ada fenomena alam yang terjadi dan dilihat langsung oleh Mas Amin, kemudian Mas Amin mendapatkan inspirasi yang akhirnya terciptalah lukisan mengenai sosok Dewi Petir. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak cerita dari Mas Amin tentang Dewi Petir. Suatu saat saya berjalan ke pesisir utara. Suasana sudah mendung dan angin pun kencang. Saya menghampiri sebuah gubuk untuk merapikan, membuka alat-alat lukis saya. Waktu itu saya mau melukis pemandangan laut, namun mendung pun tambah tebal. Kilatan mulai berdatangan, angin pun kencang berhembus, dan serentak saya berdiri melihat kaget. Serentak saya menatap laut yang tadinya ombak besar menjadi sama sekali tidak ada ombak. Dan saya lihat, itulah keagungan Tuhan. Ternyata dari dasar laut keluar sosok seorang perempuan yang sangat cantik, diiringi keluarnya ubur-ubur berbarengan. Ternyata dialah sang Dewi Petir. Maka saya tuangkan ke kanvas gambar sang Dewi Petir tersebut. Nah, Sobat Time Travel, kita telah mendengarkan cerita dari Mas Amin. Dan dari ceritanya Mas Amin, dapat diambil kesimpulan bahwa Mas Amin tidak sengaja melukiskan sosok Dewi Petir, karena itu sebuah fenomena alam yang dialami oleh Mas Amin sendiri ketika ingin melukis pemandangan pantai atau laut. Kemudian Mas Amin melihat langsung sosok Dewi Petir bersama dengan kepala naga yang muncul, bersama dengan ubur-ubur yang muncul di permukaan laut. Nah, Sobat Time Travel, untuk lebih detailnya kita akan mendengarkan langsung obrolan saya dengan Mas Amin via telepon. Waktu saya berjalan di pesisir utara, waktu itu Mas saya menganggap ya, saya kepengen inspirasi untuk menuangkan unek-unek ke kanvas misalnya. Oh iya Mas. Berjalan dan menyisiri pantai, ada suatu gubuk Mas Alif yang di tepi pantai itu. Saya bersinggah situ sembari istirahat, mempersiapkan untuk yang nyadur di alam itu. Ternyata saya nggak terasa ya, memang ya tiba-tiba kok mendung, ada kabut, mendung, awan gelap. Terus saya lihat ada gemuruh, tapi belum ada kilatan-kilatan loh, cuma ada gemuruh. Berarti posisi Mas Amin itu ada di pesisir pantai itu ya Mas? Iya pas itu, di pantai itu ada suara gemuruh, tapi belum ada kilatan-kilatan yang
tampak itu di langit, di laut, di tengah-tengah laut gitu ya. Tapi saya santai aja sih ya, karena udah niatnya pengen inspirasi situ ya Mas Alif ya. Saya siapkan alat-alat, tripod saya udah disiapkan semua. Nah di situ hembuslah angin, terasa ini kok anginnya beda gitu nih. Sembari angin beda, auranya juga beda Mas Alif. Mendung datang terus gemuruh, suara gemuruh itu udah kelihatan kilatan mulai Liv. Tetap saya di gubuk itu Liv. Saya cuma memandang, ternyata memang itu tadi. Nah pada suatu ketika Liv, itu ada kejanggalan Liv. Di laut, tengah-tengah laut itu Liv, ada gelembung-gelembung naik Liv. Ada petir di atas berdusung gitu, terus anginnya besar, gelap Liv, mendung banget Liv. Gelembung itu naik Liv, seolah-olah ada sesuatu dari bawah laut itu mau naik gitu Liv, ke atas. Gelembungnya itu dari permukaan air laut itu Mas, yang di tengah-tengah. Iya Mas Alif. Setelah saya amati, saya berhenti sejenak untuk mempersiapkan itu lukis. Saya amati, ternyata yang ada sesuatu yang muncul dari gelembung itu Liv. Singkat ceritanya Liv, ternyata ada kayak naga juga Liv, di bawahnya Liv, kepala naga, cuma kelihatan sedikit kepalanya aja Liv. Memang waktu itu nggak ada rencana Mas Alif untuk melukis astral itu loh. Saya kepengen lukis hamparan laut itu. Nah ternyata ada kejadian yang sangat spektakuler loh. Nah kejadian spektakuler itu kan tadi alur cerita yang tadi udah muncul dari awal-awal itu lah. Saya coba nanya ke kakek tersebut, kayak misalnya saya tak salin ke kanvas gimana kek? Oh boleh saja kamu satu ke kanvas, asal ingatnya apa kek? Harus itu pamit izin dulu gitu sama kakek, nanti kakek sampaikan ke TV Petir gitu. Akhirnya kakek mengizinkan. Setelah mengizinkan saya batal untuk lukis pemandangan laut itu akhirnya. Tadinya Mas Alif mau melukis pemandangan laut. Iya, di situ kali enggak, tapi akhirnya tak batalin lah. Udah jadilah lukis laut, mendingan lukisan yang tadi aja itu tak lukis. Akhirnya jadilah lukisan di Petir yang saya lukis itu Mas Alif. Kalau boleh tahu nih Mas, biar yang nonton dan yang denger bisa ngebayangin, itu kepala naga yang Mas Amin lihat dari bawah permukaan laut itu bentuknya gimana Mas? Terus warnanya juga apa kayak gitu Mas? Yang saya lihat Lip, matanya itu tajam coklat Lip. Ya itu kulitnya Lip. Yang anehnya kulitnya itu kayak itu loh, lumut, kayak berlumut itu loh Lip. Oh berarti hijau-hijauan loh. Oh iya, tapi yang saya lihat detailnya itu memang di kepalanya ada kayak tanduk-tanduknya, kayak duri-duri gitu. Saya berapa itu. Terus ada rambutnya yang di itu tepana yang kumis naga itu. Oh, warnanya putih. Yang kayak Cuma, lele. iya, cuma kelihatan kepalanya tok Lip. Seberapa besar sih Mas kalau boleh tahu? Kalau Mas Alif pernah lihat komodo nggak Lip? Dari TV. Nah, komodo itu kan cuma kepalanya yang kelihatan aja udah besar ya Lip ya. Udah, apalagi badannya itu aja coba bayangkan Mas Alif. Berarti besar banget ya Mas ya. Karena posisi Mas Amin dari gubuk itu ya Mas ya. Iya, mungkin itu besar sekali Lip. Itu juga mungkin bisa membelah laut, mungkin Lip, bisa memotong laut. Iya betul. Dan nah, Amin lanjutkan setelah gelembung itu ke atas, terus kepala naga itu kelihatan, terus retak Lip. Ini
semuanya loh Lip, serentak loh Lip. Setelah itu beribu-ribu ubur-ubur itu kelihatan Lip dari di bawah itu loh Lip ya, sama kayak kepala naga itu Lip, keluar Lip. Oh, di permukaan laut itu Mas kelihatan. Iya kelihatan Lip, terus ke atas, terus kok ubur-ubur keluar ya, ini ada apa ya itu Lip. Nah memang tercium beda Lip waktu itu Lip. Laut pun kayak suasana lautnya itu diem Lip, tapi mendung Lip, gemuruh tetap kayak ada penyambutan loh Lip, kayak ada suatu seorang sosok putri atau dewi yang mau keluar dari istana kayaknya Lip. Oh, berarti Mas suasana lautan pada saat yang Mas Amin lihat itu tenang gitu ya Mas ya. Hawanya juga beda. Iya, cuma anginnya gede sama itu gemuruh guntur Lip, mendung juga Lip. Oh iya, tapi belum ada kilat-kilatnya itu yang tadi Mas Amin bilang. Iya pertama belum ada, setelah gelembung itu keluar ternyata sedikit ada kilatan-kilatan set gitu Lip. Kayak ada sesuatu yang mau keluar loh Lip gitu Lip. Nah setelah ubur-ubur saya amati, ubur-ubur itu keluar banyak Lip. Ya ubur-uburnya juga kayaknya mengandung kayak listrik loh Lip. Kayaknya kenapa mengandung listrik Lip? Kenapa Mas Amin bisa berasumsi kalau ubur-ubur itu seperti mengandung listrik Mas? Nah nampak dilihat itu Lip, kaki-kakinya itu kayak menyala Lip, Mas Alif. Oh gitu. Nah setelah berapa menit ubur-ubur itu menyebar Lip, menyebar ke seluruh penjuru Lip. Lah ternyata Lip, ini yang paling istimewa Lip, ternyata ada sosok seorang perempuan Lip. Wah cantik Lip, itu keluar dari itu Lip, dari dasar laut Lip ke atas Lip. Petir tetap nyambar gitu Lip. Nah setelah saya amati benar-benar, ternyata itu sosok perempuan keluar dari laut, dasar laut Lip, ke atas Lip. Tetap kilatan tetap keluar. Saya amati Lip. Wah badannya bagus Lip, raut wajahnya putih Lip, cakep keluar Lip ke atas Lip. Mas, kalau boleh tahu nih Mas, itu sosok perempuan Mas yang dari dasar laut itu, dari permukaan laut yang muncul itu naik ke atas, itu dia dari laut itu terus ke langit itu kayak terbang gitu Mas, muncul. Iya kayak muncul dengan sendirinya, kayak pelan-pelan Lip, pelan ke atas baru setelah di atas barulah petir nyambar benar-benar itu petir. Nah di batin Amin itu bertanya-tanya, apakah itu yang namanya Dewi Petir? Kayak gitu Mas Alif. Terus Mas, ketika si perempuan ini naik ke atas dari permukaan laut, dari dalam laut, itu posisi laut itu kayak gimana Mas? Apakah berombak atau tenang atau gimana Mas? Dengan keadaan di langit itu yang masih gemuruh guntur itu yang masih besar itu, tapi posisi laut gimana keadaannya? Posisi laut tenang Lip, tetap gemuruh gelap Lip, angin juga tetap bertiup, tapi anehnya itu lautnya tenang Lip. Memang kayak penyambutan khusus buat perempuan tadi Lip, keluar dari itu Lip. Keluar baru laut, setelah putri itu, perempuan itu keluar dari laut, baru laut kayak menutup lagi, baru ada ombak yang kena angin, ketiup angin gitu Lip, anehnya kayak gitu Lip. Nah jari-jarinya itu Lip, itu menghasilkan petir, energi listrik Lip. Jadi kilatan-kilatan itu yang di langit itu belum apa-apanya dengan
kelihatan jari yang dari jari-jari itu Lek. Dari pandangannya Mas Amin dengan yang sosok perempuan atau Dewi Petir ini, itu di tangannya atau di jari-jarinya kelihatan ada itu Mas, ada petir atau ada listrik gitu Mas, kelihatan gitu jelas. Jelas kelihatan, jelas sekali kelihatan. Kalau tangannya kebuka itu ada kayak cat gitu loh, garis-garis terang gitu Lek. Garis-garis Tapi kayak kilat penyambar gitu ya Mas ya. ya, tapi kalau jarinya dikepal langsung dibuka, itu baru petir yang sangat mengerikan itu Lek. Gitu. Terus selanjutnya gimana? Ya, beliau masih di atas. Ternyata ada seorang kakek-kakek situ Lek, menghampiri Di mananya tuh? di tempat Mas Amin itu duduk Lek. Oh, Ternyata di sini berarti sebelah timurnya lagi. Oke, berarti ketika Mas Amin sedang melihat sosok perempuan itu, lalu dari arah timurnya Mas Amin ada sosok menghampiri Mas Amin. Iya, sembari ngomong begini, Mas, itu Dewi Petir lagi mengawasi lingkungan pesisir utara itu. Nah, Amin tanya sama kakek itu, kakek ini siapa? Saya yang merawat candi. Loh, emang di sini ada candinya, kek itu. Amin tanya, Liv. Ternyata memang di tepi laut larangan di dekat itu sebenarnya ada candi tak kasat mata itu. Jadi orang-orang tertentu bisa melihat. Nah, yang menghampiri Amin itu ternyata yang rawat penghuni candi tersebut. Kayaknya ya juru kuncinya itu rumah sakit. Masih sama bentuknya candinya di waktu kita di perjalanan ke pesisir utara, waktu kita jumpai candi itu mirip nih. Oh berarti mirip-mirip kayak itu ya Mas, bentuk pola candi Borobudur ya Mas, mirip-mirip. Iya, mirip-mirip tapi itu ya. iya, tapi ini di sini candinya ada bedanya Liv. Modelnya bentuknya bedanya kayak ubur-ubur Liv. Jadi kayak masjid, kubah masjid, tapi ada jari-jarinya Liv, itu Liv. Warnanya putih Liv, mutlak putih. Putih. Warna candinya Iya, putih. Oh, berarti bisa berarti dari bentuk si candi ini, yang mana candi ini berarti pesisir pantai dan itu menjadi pintu masuk ke itu ya Mas, istananya Dewi Petir ya. Iya, betul, tepat sekali. Makanya bentuk si candi itu seperti ubur-ubur yang melambangkan yang tadi Mas Amin lihat itu, yang ada ubur-ubur juga sebelum si Dewi Petir ini naik. Betul Mas Alif. Nah, Sobat Time Travel, telah kita dengarkan obrolan saya dengan Mas Amin lewat telepon. Dan ternyata di tengah-tengah percakapan kita tadi ada suatu kejadian yang sangat tidak kita inginkan. Ketika obrolan itu ternyata telepon mati tiba-tiba, berbarengan dengan telepon yang mati itu tiba-tiba ada suara gemuruh petir di langit Jakarta dan langit Tegal. Dan itu sangat-sangat bikin saya dan Mas Amin kaget luar biasa. Mungkin karena kita lagi mengobrol, mungkin karena kita sedang berbicara tentang mengulik kisah dari lukisan Dewi Petir, kebetulan ada petirnya langsung, bisa jadi ada cerita atau ada informasi yang sebenarnya tidak boleh disampaikan atau berlebihan menyampaikannya. Akhirnya petir langsung turun tangan dengan suara petir yang menggelegar itu dan bikin kita berdua kaget luar biasa. Dan akhirnya telepon juga mati. Nah, setelah telepon mati, saya telepon Mas Amin lagi untuk menyudahi percakapan tersebut. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, bisa kami ceritakan pada episode kali ini mengenai lukisan tentang sosok Dewi Petir yang dilukis langsung oleh Mas Amin. Next video kita akan membahas sesuatu yang lain. Ditunggu saja videonya.
Terima kasih Sobat Time Travel telah menonton episode kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.